Tiara berpindah tempat untuk duduk di samping Ana. Ia menepuk pundak Ana untuk membantu meyakinkan gadis itu tentang Jody. Jody pria yang baik. Selain baik, dia juga bertanggung jawab. Kau beruntung jika menikah dengannya. Dia itu juga tipe orang yang setia. Papar Tiara seolah sedang mempromosikan Jody di depan Ana. Setia, ulang Ana. Apa dia pernah punya kekasih nyonya? Tanya Ana penasaran. Tiara tersenyum tipis. Ana mulai penasaran dengan kehidupan Jody. Jangan panggil nyonya, panggil kakak saja. Oh iya, maaf kak, belum terbiasa, ucap Ana dengan sungkan. Tidak masalah, nanti juga terbiasa. Jody itu setauku tidak pernah punya kekasih. Dia sangat setia, maksudku setia pada suamiku sebagai tuan mudanya. Dan setauku dia sudah lama bekerja dengan suamiku. Dia hampir tidak pernah melakukan kesalahan, kecuali kemarin saat dia meninggalkan klien untuk menyelamatkanmu, jelas Tiara. Hari ini juga sih, sambungnya. Dia seharusnya menjemput kami, tapi dia malah tidak datang. Aku juga dengar dari suamiku kalau dia tidak datang ke kantor juga. Suamiku menelpon seseorang di kantor untuk mencari Jody, tapi katanya dia belum datang ke sana. Aku tidak tahu dia kemana, ungkap Tiara. Tadi pagi saat Jody tidak juga datang menjemput mereka, Abimana sengaja tidak menghubungi Jody langsung. Ia malah menghubungi salah satu karyawan di kantor dan menanyakan keberadaan Jody, tapi ternyata Jody malah tidak ada di sana. Tadi pagi ya? Apa jangan-jangan dia bertemu dengan Carla? Tebak Ana. Apa? Carla? Kau tahu dari mana tentang wanita jahat itu? Tanya Tiara penasaran. Kakak mengenalnya? Tanya Ana yang diangguki oleh Tiara. Tentu saja aku kenal. Dia itu dulunya mantan kekasih suamiku. Dia meninggalkan suamiku saat suamiku tuh lumpuh. Dia itu wanita jahat. Kau jangan sampai berurusan dengannya, jawab Tiara. Tidak kak, aku tidak mau berurusan dengannya. Tapi dia yang mendatangiku tadi malam. Dia memfitnah Tuan Jody. Katanya Tuan Jody itu mantan kekasihnya. Dan mereka pernah tidur bersama, ucap Ana dengan jujur. Apa? Tidur bersama? Apa dia itu sudah gila? Kau jangan percaya padanya. Apa yang dikatakannya semua bohong. Mana mungkin Jody mau tidur bersamanya? Yang ada malah Jody sangat membencinya karena dia sudah mengkhianati suamiku dulu, ungkap Tiara. Ana tampak mengangguk-anggukkan kepalanya. Penjelasan Tiara sama dengan apa yang dijelaskan oleh Jody tadi malam. Berarti memang benar, wanita itu memang jahat. Ia harus lebih waspada kepadanya. Tuan Jody juga bilang begitu kak. Awalnya saya sempat salah paham, tapi untungnya Tuan Jody sudah menjelaskan semuanya. Sebisa mungkin kau harus menjauh darinya. Kalau dia mengganggumu, kau langsung beritahu Jody aja, saran Tiara. Baik kak, terima kasih banyak sudah memberitahu tentang hal ini. Tidak usah sungkan. Hal-hal seperti ini memang seharusnya kau tahu. Jadi kedepannya kau bisa berhati-hati lagi. Iya kak. Tengah asyik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara deheman Abimana yang baru saja masuk ke dapur. Melihat Abimana datang, Ana langsung menunduk karena segan. Sepertinya kalian sudah akrab, ujar Abimana sambil menatap Tiara dan Ana bergantian. Tiara pun berdiri menghampiri suaminya. Aku senang mengobrol dengan Ana, dia mudah diajak bicara, saut Tiara. Tadi Jody sepertinya mencarinya, ucap Abimana. Benarkah? Tanya Tiara yang diangguki Abimana. Ia pun beralih pada Ana. Jody mencarimu, ayo kita ke ruang depan, ajak Tiara.
Ana mengangguk dan berdiri dari duduknya. Saat Tiara ingin pergi bersama Ana, Abimana menahannya. Yang dipanggil dia, bukan dirimu, cegah Abimana. Oh begitu, ya sudah. Ana, kau pergilah, mungkin Jody ingin membicarakan sesuatu yang penting padamu, ucap Tiara. Tiara pikir Jody memang akan membicarakan sesuatu yang penting berdua dengan Ana. Iya, saya permisi dulu, pamit Ana lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah memastikan Ana sudah benar-benar pergi, Abimana mendekati istrinya. Sebuah kecupan mendarat di bibir Tiara. Tiara mengernyitkan keningnya. Sepertinya ada yang tidak beres dengan suaminya. Apa tadi hanya akal-akalan dia saja supaya Ana meninggalkan mereka? Tadi itu Jody benar-benar mencari anak kan, selidik Tiara. Rasanya agak janggal, kalau memang Jody mencarinya, tentu Jody akan langsung yang akan datang mencari anak, bukan malah menyuruh tuan mudanya. Sepertinya memang tidak mungkin. Abimana sendiri mengangkat bahunya dengan acuh. Ia sekarang malah melingkarkan tangannya di pinggang Tiara. Sayang, kau tidak berbohong kan? Tanya Tiara lagi. Bukannya menjawab, Abimana malah menunduk menyandarkan kepalanya di bahu istrinya. Kau mengobrol dengannya sampai melupakan suamimu. Dia yang benar aja, jangan bilang dia merasa aku mengabaikannya ya. Tiara mengumpat suaminya dalam hati. Tadi kan kau sedang bicara dengan Jody, jadi aku mengobrol sebentar dengan Ana, bujuk Tiara. Mengobrol atau menggosip, tadi kalian sepertinya semangat sekali membicarakan siapa. Abimana menarik kepalanya menatap istrinya. Membicarakan hubungan Jody dan Ana sayang. Rasanya mereka memang harus segera dinikahkan. Aku sudah mengatakan itu juga pada Jody. Baguslah kalau begitu. Mereka memang segera harus menikah. Oh iya, tadi Ana juga bicara soal Carla. Kata Ana, Carla nekat mendatanginya dan memfitnah Jody yang bukan-bukan. Wanita itu sangat berbahaya, ucap Tiara dengan serius. Abimana diam sejenak. Dari raut wajahnya bisa dilihat kalau dia sedang memikirkan sesuatu. Dia bilang kalau Jody adalah mantan kekasihnya. Mereka pernah tidur bersama katanya. Ih, wanita itu memang nekat. Dia kan mantanmu, bukan mantan Jody. Terus dia apa? Dia tidak pernah tidur denganmu kan sayang? Tanya Tiara ragu-ragu. Abimana yang geram dengan pertanyaan itu langsung mencium bibir Tiara dengan kuat. Bahkan sedikit menggigitnya. Au, sakit tahu, protes Tiara sambil menepuk dada suaminya. Makanya jangan bicara yang bukan-bukan. Kau wanita pertama yang menyentuhku. Kau yang mengambil kesucianku, ucap Abimana. Apa tidak terbalik? Kau yang mengambil kesucianku tahu, protes Tiara dengan bibir mengerucut. Abimana pun tersenyum samar. Ya udah, kita impas. Makanya jangan berpikiran yang bukan-bukan, ucap Abimana. Tangannya merengkuh istrinya ke dalam dekapannya sembari mengusap-ngusap punggung istrinya. Sepertinya dia mulai berulah. Dia belum berhenti mengganggu kehidupan kita. Kau harus lebih berhati-hati lagi sayang. Dan ingat, jangan pernah membantah perkataanku lagi. Kau mengerti kan? Tiara dengan cepat mengangguk dalam dekapan Abimana. Tentu aku mengerti sayang, aku akan menuruti semua perkataanmu dan aku tidak mau membantah lagi. Lalu akhirnya malah membuat masalah. Abimana melerai pelukannya dan menatap lekat Tiara. Benarkah mau menuruti semua perkataanku? Tiara pun mengangguk. Kalau begitu, Abimana menunjuk bibirnya sebagai isyarat. Tiara tersenyum lalu berjinjit untuk mencium suaminya. Tuan dan Nyo. Maaf, saya tidak lihat, saya pergi aja, lanjutkan aja, ucap Jody dengan terbata. Lalu berbalik meninggalkan dapur. Tadinya ia ingin menghampiri tuan dan nyonya mudanya di dapur, tapi ternyata ia malah datang di saat yang tidak tepat.
Tiara pun terkekeh melihat wajah kesal suaminya. Dia itu apa mau aku tendang lagi? Kesal Abimana karena gagal dicium oleh istrinya. Tadi sewaktu Abimana mengatakan kalau Jody mencarinya, Ana pun keluar dari dapur dan pergi menemui Jody. Dilihatnya, pria itu sedang duduk di sofa sambil meringis memeriksa kakinya yang terlihat memerah. Ana pun segera menghampirinya. Jo, kakimu kenapa? Ana duduk di lantai di depan Jo dan melihat kakinya yang memerah saat ia menyingkap celananya. Sepertinya habis terbentur sesuatu. Tak ingin Ana khawatir, Jo kembali menurunkan celananya. Bukan apa-apa, tidak perlu khawatir. Ngomong-ngomong, mana Tuan dan Nyonya? Jody mengalihkan pembicaraan. Sini, lihat dulu kakimu, sepertinya sangat sakit. Ana berusaha membuka celana Jody bagian bawah, tapi pria itu mencegahnya. Rasanya memang masih nyeri setelah ditendang Abimana tadi, tapi ia tidak mau membuat Ana khawatir. Tidak apa-apa, tidak sakit, bohong Jody. Biar aku obati dulu, kalau memang sakit Jo, bujuk Ana. Jody meraih kedua tangan Ana dan membawanya duduk di atas sofa tepat di sampingnya. Nanti malam aja obatinya. Sekarang masih ada Tuan Abimana dan Nyonya Tiara. Kita urusi mereka dulu, oke? Ana pun mengangguk setuju. Ngomong-ngomong, tadi kata Tuan Abimana kau mencariku. Apa ada yang mau kau bicarakan? Tanya Ana. Jody mengerutkan keningnya. Perasaan dia tidak bilang seperti itu. Mana berani dia menyuruh bosnya untuk memanggil Ana untuknya. Aku tidak memanggilmu, mana mungkin aku meminta Tuan Abimana untuk memanggilmu, jawab Jody. Jadi tadi Ana menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Masa iya sih Tuan Abimana berbohong kepadanya? Tapi untuk apa? Kau di sini dulu biar aku menyusul mereka, ucap Jody yang diangguki oleh Ana. Jody pun berdiri lalu pergi ke dapur menyusul tuannya. Saat masuk ke sana, tak disangka ia malah mengganggu Abimana yang hampir saja dicium oleh istrinya. Jody merasa menyesal. Kalau tahu begini dia tidak akan pergi ke dapur tadi. Pantas aja Ana disuruh ke depan. Ternyata itu hanya akal-akalan tuan mudanya saja. Loh, mana mereka? Tanya Ana saat melihat Jody datang sendirian. Pria itu pun duduk di samping Ana. Mereka di dapur, biarkan aja, tidak usah diganggu, jawab Jody. Memangnya apa yang mereka lakukan di dapur? Tanya Ana penasaran. Mendengar pertanyaan seperti itu, Jody tersenyum dengan sebuah rencana di kepalanya. Kau mau tahu apa? Saut Ana sambil mengangguk. Jody pun membenarkan posisi duduknya menghadap Ana. Ia mendongakkan dagu gadis itu lalu memiringkan kepalanya. Semakin lama wajahnya semakin mendekat ke wajah Ana, membuat gadis itu menjadi gugup dan memejamkan matanya seketika. Sebuah deman yang keras mengagetkan mereka. Cepat-cepat mereka saling menarik wajah masing-masing dan duduk dengan benar. Kali ini giliran Abimana yang balas dendam. Tak ia biarkan Jody berciuman dengan tenang begitu saja. Sementara Tiara hanya bisa menahan tawanya agar tidak menyinggung Ana. Suaminya terlihat puas dapat membalas perbuatan Jody tadi saat di dapur. Gini katanya mau menikah nanti. Kami masih ada di sini aja udah berani buat macam-macam. Tegur Abimana seperti seorang ayah yang mengomeli anaknya. Jody dan Ana semakin menunduk malu. Wajah Ana sudah sangat merah karena ketahuan hampir berciuman dengan kekasihnya itu. Maaf Tuan, ucap Jody dengan perlahan. Cih, tidak bisa dibiarkan. Sepertinya kalian tidak boleh serumah sebelum menikah, kata Abimana yang membuat Jody menaikkan pandangannya menatap tuan mudanya. Lalu, Ana mau tinggal di mana Tuan? Dia sudah tidak punya tempat tinggal lagi, bujuk Jody agar mereka tidak dipisahkan meski hanya sementara. Di rumah keluarga Williams juga bisa, di sana masih banyak kamar kosong kok, jawab Tiara. Ih, Nyonya, kenapa Nyonya malah membantu suamimu? Protes Jody dalam hati. Tiara benar, di sana biar Ana bisa menemani Tiara sekalian, saut Abimana.
Tapi pasti nanti Ana akan merasa canggung, Tuan, kata Jody beralasan. Dia tidak bilang begitu. Kau yang mengarang cerita, sangga Abimana. Tiara tak dapat menahan tawanya lagi. Ia pun tergelak melihat suami dan asistennya berdebat. Sudah, terserah kalian aja kalau Ana mau tinggal di sini. Yang penting kalian bisa jaga diri. Jangan berbuat hal-hal di luar batas ya. Kalian tuh belum menikah, nasihat Tiara. Langsung terbit senyum cerah di wajah Jody. Terima kasih Nyonya, Nyonya sangat pengertian sekali, ucap Jody sembari menyindir Abimana. Kau menyindirku? Tidak Tuan, mana berani saya menyindir Tuan. Sudah, kalian ini ribut terus. Ayo sayang, kita pulang ke rumah, aku agak lelah setelah perjalanan panjang tadi, ajak Tiara. Baiklah, kita pulang sekarang. Abimana beralih pada Jody. Cepat, antar kami. Tunggu apa lagi? Baik, Tuan, saut Jody dengan cepat. Ana, ayo ikut sekalian biar aku kenalkan pada mertuaku yang sangat baik. Mami pasti senang melihatmu, ajak Tiara. Ana tak berani mengiyakan. Ia melihat Jody terlebih dulu untuk meminta persetujuannya. Setelah Jody mengangguk, barulah dia berani menerima tawaran Tiara. Baik, Nyonya. Mereka pun segera pergi ke rumah keluarga Williams. Di sana sudah ada Fiona, keluarga Paman Tiara beserta Paman Leon dan Bibi Alice yang sudah bersiap menyambut kedatangan mereka. Abimana yang pertama keluar dari mobil, melihat sang ibu sudah menunggunya di depan pintu, ia langsung berlari dan memeluk ibunya. Aku merindukanmu, Mami. Sekarang Mami bisa lihat aku sudah sembuh, ucap Abimana sambil memeluk ibunya dengan erat. Fiona mengusap-ngusap punggung kekar anak semata wayangnya yang kini sudah jauh lebih tinggi darinya. Matanya tampak berkaca-kaca melihat putra kesayangannya sudah kembali sembuh dan mampu berjalan seperti dulu. Baginya tidak ada yang lebih membahagiakan jika dibandingkan dengan kesembuhan anak tersayangnya. Syukurlah nak, Mami sangat bahagia mendengarnya. Mami doakan kau selalu sehat seperti sekarang. Mami tidak ingin melihatmu terpuruk lagi seperti dulu, jawab ibunya dengan rasa bahagia yang menjalar hingga ke renungan hatinya. Abimana melerai pelukannya dan memberi ciuman di kening sang ibu. Terima kasih, Mam. Aku sembuh seperti ini juga karena doa Mami yang tidak putus mendoakanku, ucap Abimana yang membuat semua orang yang mendengarnya menjadi haru. Selanjutnya barulah Tiara menghampiri mertuanya dan juga keluarganya. Setelah saling berpelukan, Fiona baru sadar ada orang lain yang mereka bawa. Ngomong-ngomong, yang ini siapa? Apa asisten baru? Tanya Fiona penasaran. Ini Nyonya, ini. Jody mau menjawab kekasihnya, tapi dia merasa sungkan. Dia sudah seperti remaja yang ingin mengenalkan pacarnya saja. Itu namanya Ana, Mam. Mami ingat kan, Madam Rosalinda pernah cerita tentang wanita di apartemen Jody. Nah, ini dia orangnya. Dia kekasihnya Jody, Mam. Dalam waktu dekat mereka akan menikah, ceplos Tiara. Menikah? Fiona terkejut. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya melihat Jody. Kau ini main rahasia-rahasiaan segala, punya kekasih tapi tidak dikenalkan ke rumah, omel Fiona. Itu pun kalau tidak kami pergoki langsung di apartemennya, mungkin dia masih menyimpan gadis itu di sana, Mam, kata Abimana menambahkan. Tidak Nyonya, tidak begitu, bantah Jody. Kau memang keterlaluan. Ya sudah, ayo masuk. Kalian berdua harus diinterogasi kalau seperti ini caranya, ucap Fiona lagi. Abimana tersenyum mengejek melihat Jody diomeli ibunya, sementara yang lain terkekeh melihat ekspresi Jody yang salah tingkah. Jody melirik ke arah Ana. Gadis itu hanya menunduk, tidak berani mengangkat wajahnya. Yang lain sudah masuk ke dalam, tinggallah Jody dan Ana saja yang masih belum bergerak dari tempatnya. Jangan takut, mereka semua orang baik. Ayo kita masuk, ajak Jody. Tapi aku sungkan, ucap Ana. Tidak apa-apa, aku temani. Ayo, ajak Jody lagi. Jo, mau berapa lama kalian di luar sana? Teriak Abimana dari dalam rumah. Iya Tuan, kami datang, saut Jody dari luar. Bersambung.